Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Baik lagi dengan gua Spider-Man. Aduh, gara-gara Halloween harus banget begini ya. Pakai custom-custom. Dan ini gue mengap men sebenarnya. Oke, gue buka aja ya. Nggak ada yang nebak kan ini gua. Iya, nggak ada yang nebak lah. Penyamaran gue keren banget men, ya ampun. Oke, langsung aja. Hari ini kita temanya Halloween, teman-teman. Jadi gua udah nyiapin beberapa apa ya bilangnya? Beberapa hiasan gitu ya. Hiasan yang gue mau cocok-cocokin sama Halloween ceritanya. Jadi kan kita tahu gitu ya bahwa Halloween itu kayak semacam malam satu suronya orang-orang bule gitu ya. Jadi ya kita ikut-ikutan lah, karena hari ini GoPlay lagi ngadain temanya Halloween gitu ya, dan GoPlay juga lagi ulang tahun, jadi happy birthday buat GoPlay. Oke, kita langsung aja. Hari ini gue siapin ada setidaknya 3 spesies yang akan gue rehouse, gue setting enconya ala-ala Halloween gitu ya. Antara lain adalah Grammosola pulchra yang gue pilih. Kenapa? Karena bentuknya udah hitam, serem banget gitu ya, bentuknya hitam, black legam gitu deh pokoknya. Terus yang dua gue pilih adalah yang kemarin anak baru, Aponopelma bicoloratum. Kenapa gue pilih? Karena pertama orennya cakep, mengingatkan gue dengan pumpkin gitu ya, pumpkin. Sebenarnya gue punya pumpkin patch teman-teman, tarantula pumpkin patch, cuman ukurannya kecil banget gitu ya. Gue punya yang clean, bukan yang gross. Jadi kalau yang gross kan bisa agak gede tuh, bisa sekitar 6-7 cm. Ini yang clean ini kecil banget, cuman sekitar 4 cm. Jadi kayaknya kalau gue masukin ke video GoPlay agak kurang menarik gitu ya. Is oke lah. Akhirnya gue pilih bicoloratum karena itu tadi warnanya pumpkin, kayak pumpkin gitu ya, kayak labu. Dan ketiga gue pilihin yang dari Indo nih teman-teman. Yang dari Indo adalah Formingocilus carpenteri. Formingocilus ya. Gue kok tiba-tiba blank. Carpenteri. Ini spesial tarantula dari Sulawesi teman-teman. Jadi tarantula lokal Indonesia, seharusnya kita berbangga. Ini tarantula keren banget, dan di luaran tuh mahal gitu ya. Nah, salah satu tarantula yang rare lah pokoknya. Oke, jadi apa aja yang udah gue siapin? Pertama, kita seruput kopinya. Bentar ya. Oke, jadi yang udah gue siapin adalah pertama ini soal pulchra nih. Si pulchra ini tarantula enclosure teman-teman itu udah berjamur gitu. Jadi gue pernah bilang kalau enclosure tarantula tuh kalau nggak jamuran jangan usah diganti. Nah ini lihat dah, you see dah, iya, ini adalah jamur teman-teman. Oke, jadi hari ini gue akan ganti kokopit yang ada jamurnya ya, ganti kokopit ada jamurnya, terus gue akan tambahin kokopit baru. Gue udah siapin semuanya. Dan kenapa gue pilih pulchra? Jadi gini teman-teman, pulchra itu kan boleh dikatakan salah satu, nggak cuma pulchra sih, tapi tarantula tuh intinya semuanya suka salah mengerti gitu ya. Salah mengerti adalah tarantula tuh adalah karena dia suka main film horor gitu ya. Jadi orang udah pahamnya, ini gua angkat nih ya, dia punya hiasan, pahamnya bahwa tarantula tuh pasti serem gitu ya. Jadi gua kayak dapat keuntungan sih, gua dapat benefit, nggak perlu nampilin serem-serem. Kenapa? Karena tarantula udah serem men. By the way, dia baru molting minggu lalu. Ini kulit mold teman-teman. Jadi gue pernah bahas kulit mold ini teman-teman ya, bisa buat sexing. Oke, bisa buat sexing, tapi kalau kayak gue udah tahu pulchra gue cewek ya, gue nggak usah sexing. Ini bisa gue singkirkan. Oke, jadi pertama-tama ini kamera gue kebawahin dulu deh. Teman-teman bakal gue kasih lihat moldnya kayak apa sih gitu ya. Nah, jadi ini mold semua nih, sih guys, ngaco moldnya nih ya. Kayaknya nih gara-gara ketimpaan water dish, suka luber apa gimana, sehingga banyak mold. Jadi nih lu kalau mau bersihin mold, lu lihat aja seberapa jauh dia nyebar. Kalau ini kan boleh dibilang moldnya tuh lokal gitu ya, moldnya nggak nyebar banyak-banyak, jadi gue bisa serok aja dan gue buang aja begitu. Oke, buang saja semua. Oke, ini kayak gini-gini gue potong-potong nih bagian moldnya, terus lihat tanahnya, sisaannya udah bersih gitu kan, maksudnya udah nggak kena mold, jadi gue bisa pakai gitu ya. Ini gue bisa pakai. Ini depannya juga mold tadi yang gue kasih lihat. Jadi ini gue serok aja nih segini-gininya sampai depan. Nah, lihat putih-putih itu. Oke, you don't want this in your enclosure. Oke, jadi baunya juga kayak bau-bau demek gimana gitu ya. Bau-bau ini mold. Oke, jadi lu serok aja kayak gini. Ya, kalau kutu beda cerita teman-teman. Kalau kutu, lu mau nggak mau biar aman sih lu bongkar semuanya. Tapi karena ini mold, jamur, dan ini sifatnya belum nyebar, maksudnya nggak nyebar sampai jauh gitu ya, tergantung kalau lu diemin juga ya dia bakal nyebar lebih parah. Oke, ini bisa lu bersihin kayak gini sih, singkat cerita. Dah, gua tambahin, by the way, sekalian yuk. Ini yang gue bilang nih, tarantula sering disalahartikan ya kan, padahal cakep gini loh, hitam montok, tapi kenapa pada takut sama kamu ya? Kasian sekali kamu. Sini skitis, tumben lagi skitis. Ayo dong.
Kayaknya nggak mau guys, dia lagi skitis banget guys. Sini dong, sini dong. Oke. Tuh. Cakep ya, hitamnya tuh rata gitu. Say hi, say hi, say hi. Hitamnya rata, legam gitu ya. Oke, inilah Grammophila pulchra teman-teman, salah satu tarantula rare. Bin apa lagi ya? Ya lumayan lah, harganya mah bisa dapet. Ya lumayan pokoknya. Gak usah gue lanjutin. Ada bini soalnya, ya kan? Ada bini. Oke, jadi gue kasih kokopit baru ya teman-teman. Gue kasih kokopit baru, dan ini nih yang mau gue kasih lihat habis ini ya, buat kalian-kalian yang gue bilang tadi. Jadi mumpung lagi Halloween, kita juga tema apa? Tema dekornya juga Halloween, jangan mau kalah. Oke, jadi ini bentar nih, biasanya lu ratain dulu ya, lu ratain dulu kayak gini. Dah, ginilah ya kurang lebih. Nah, ini adalah tema dekornya. Jadi gue sengaja ada mesen zombie kayak keluar dari tanah gini. Mana tangan aku lagi? Oh, ini dia. Ini kayak gini guys. Itu ya, jadi sih. Oke, ini bakal gua taruh di pojokan sini. Terus tambahin, kita bisa pakai, gua akan pakai yang tadi tanah-tanahannya. Oke, jadi ini bisa gua taruh di sini. Ini zombinya kayak keluar dari tanah. Ih, kalem banget sih. Ini pulchra nih kalem guys. Tampangnya serem, hitam legam. Padahal baik hati dan tidak sombong, gemar menabung serta rajin ikut upacara tentunya. Gitu. Jadi kayak gitu. Sama nih gue balikin dia punya water dish. Water dishnya gue balikin ke mana? Baiknya kemana? Ke sini deh ya. Tah. Gitu deh. Oke, dan ini adalah tema enclosure zombie kita tarang Halloween yang pertama. Wow, cakep ya. Oke nggak? Gimana menurut kalian? Oke, itu yang pertama. Cepet-cepet aja ya kan. Soalnya kita ada 3 tarantula yang ngantri. Nah, teman-teman, kalau gue biasanya buat efek gitu ya, bahwa zombie berkeluar dari tanah kan, namanya orang nyembul dari tanah kan pasti ada tanah-tanahnya gitu ya. Jadi biasanya gue tabur-tabur nih. Ya, tabur-tabur rodeka gitu ya kan. Bedah kulit dong rodeka. Jadi seolah-olah dia emang baru submerge gitu dari tanah, dan di tangan-tangannya, di pala-palanya tuh. Saya ini palanya licin sih cuy, kayak tuyul ya kan. Nggak apa-apa, gue tambah-tambahin tanahnya dekat sini deh. Itu jadi seolah-olah dia benar-benar submerging dari tanah, baru nongol gitu ya, baru bangkit dari kubur. Oh, ya kan, kayak film Indonesia horor tahun tempo-tempo dulu itulah. Ya, jadi ini seolah-olah dia nyembul nih, rumput-rumputnya ke bawah gitu ya, terus tanahnya masih nempel. Ya kan, kalau gue giniin deket-deket. Jadi ini kan tanahnya agak basah nih, agak bisa nempel-nempel, sehingga gue bisa dekornya kayak gitu. Nah, jadi kalian mainkan ini juga ya, mainkan apa, fantasi lah, fantasi. Dufan kali fantasi. Oke, nih kurang lebihnya lu bisa hias-hias kayak gini tuh ya. Jadi seolah-olah jangan kelihatan kayak baru banget gitu ya. Oke, kalaupun lu mau tambahin, bisa tambahin apa ya? Di gua ada model pit moss gini nih. Ntar gua bisa tambahin pit moss gini nih gitu ya. Ini kan lumut kering. Oke, itulah enclosure pertama kita, tema Halloween. By the way, ini tadi topeng anak gue men. Kalau gue pakai gituan, tadi tuh dagu gue tuh nggak ketutup cuy. Iya. Yeah. Aduh, demi nih. Nih kalau gue pakai nih kayak gini, kagak nyampe. Oke, nomor 2 berikutnya. Tadi pulchra dari Argentina. Sekarang Aponopelma bicoloratum dari Meksiko. Seperti biasa, siapkan enclosure kosong. Gue tambahin sedikit tanahnya. Bentar, turunin kamera dulu. Oke, turunin kamera. Gue bisa tambahin kayak gini gitu ya, tanah-tanahnya, kokpitnya tambahin. Dan kali ini gue mau temanya
pumpkin yang tadi gue bilang. Jadi ini bicoloratumnya teman-teman. Aponopelma bicoloratum. Oke, kelihatan nggak? Bentar lah ya, ntar gue handle. Ini juga salah satu tarantula yang sebenarnya dia Grammostola pulchra yang tadi juga sebenarnya boleh dikatakan kalem guys. Cuman kenapa dia nggak masuk SP beginner? Karena buat beginner baru main tarantula belinya pulchra itu agak-agak sombong gitu ya. Boleh sih nggak masalah. Cuman maksudnya memang pulchra itu sama bicoloratum itu memang salah satu boleh dikatakan tarantula yang cukup pricey gitu. Jadi biasanya orang kalau baru mulai miara pengennya start dari yang agak terjangkau lah gitu ya. Oke, ini gue ada bongkah-bongkah kayu gini, gue taruh sembarang aja. Bisa taruh sini. Water dish jangan lupa gue taruh sini. Dan ini adalah pajangan utamanya. Oke, ini kita taruh agak belakang sini mungkin. Ini biasanya kalau gue masukin yang kayak gini, biasanya ini tengah-tengahnya ini gue comot gitu ya, gue keluarin. Jadi dia kayak udah kayak semacam bawahnya tuh ada kayak bukan buru sih ya, tapi udah kebentuk gitu ya. Udah kebentuk, dia agak curam bawahnya. Jadi ini gue taruh gini. Oke nggak? Nah gini lah ya kurang lebihnya. Terus gue tambahin misalnya ada batang ini gitu ya, jadi dia nyambung sama si ininya. Nah gitu misalnya ya, dia kayak patahan dari pumpkinnya. Terus ini belakangnya gue kasih lagi gini-ginian deh. Ini apalah bongkah-bongkah kayu ini, dan gue kasih kokopit tambahan. Oke, terus seperti biasa untuk dapetin kesan bahwa ini kokopitnya bukan kayak pajangan banget gitu ya, gue biasa tabur-tabur rodeka ya kan, tabur-tabur dulu biar kelihatan ada kesan-kesan kotornya juga gitu. Jadi karena biarpun kita tahu kebersihan bagian dari iman, tapi bukan bagian dari enclosure. Jadi ya gitulah ya, kurang lebih ada seperti itunya. Oke, sih, wah tema Halloween. Ya, berikutnya kita rehouse tarantulanya. Teman-teman seperti biasa, biarpun ini tarantulanya kalem, Aponopelma bicoloratum. Ini kenapa gue pilih, karena yang tadi gue bilang selain warna gitu ya, dia punya nama common name tuh keren men. Mexican Blood Lake, kaki darah gitu ya. Gila, sangar gitu namanya. Kaki darah. Jadi gue pilih juga nih buat bulan yang menyeramkan ini. By the way, kalian tahu nggak sih sejarahnya Halloween gimana? Gimana ceritanya Halloween tuh jadi dia ngebolt. Jadi kayak malam satu suronya internasional gitu. Oke. Jarang terjadi, tapi dia barusan ngebolt. Jangan ngebolt men. Lucu banget. Pik, ini yang waktu itu gua unboxing, Pik, yang lu bilang chill banget, Pik. Dia tampil lagi di TV. Oke. Langsung ya masukin. Voila, jadi. Ya. Matching lah ya, oren-orennya matching lah ya. Kalau di gue sih nih kelihatan orennya sama banget men, seriously. Tuh, iya nggak sih? Orennya sama banget. Ih, cakep. Oke, itu yang kedua. Kita udah main ke benua-benua sana. Sekarang kita balik ke Indo. Nah, yang kali ini gue bener-bener harus pakai pengaman guys. Ya, catch cup. Kenapa? Karena yang tadi dua itu adalah tarantula New World gitu ya. Sorry, gue balikin lagi sini. Tadi tarantula New World. New World artinya dia punya venom nggak terlalu poten, nggak terlalu keras. Terus dia punya behavior karakter gitu ya, paling ya ngebol sedikit oke lah, cuman nggak main gigit gitu ya, nggak senggol bacok. Nah kalau yang old world teman-teman ekstra hati-hati deh gitu ya, karena memang dia punya karakter itu boleh dikatakan galak. Dia nggak segan-segan gigit, racunnya juga cukup poten, sehingga ya intinya bukan buat beginner gitu ya, totally bukan buat beginner. Nah kali ini gue mau pakai salah satu enclosure yang kemarin gue unboxing di IG gue. Bentar, enclosure-nya berat cuy. Aduh. Nah, jadi ini untuk melestarikan adat budaya Indonesia, gue udah siapin ini dong, rumah adat Tongkonan Sulawesi. Niat banget ya. Oke, ini adalah enclosure Red Love Cage featuring Spider 9. Lo lihat logo gue di situ, Red Love Cage dan Spider 9. Ya, jadi ini adalah enclosure yang kemarin gue unboxing, barang enclosure buat Hysterocrates gigas gitu ya. Ini gue akan isi Formingocilus carpenteri. Oke, carpenteri atau lebih dikenal sebagai Sulawesi Black. Gitu ya, Giant Black, ada yang bilang Sulawesi Black, segala macam. Dan as you can see ini embun,
ya, kayak kondensasi, karena memang enclosure-nya humid gitu ya, humidity-nya cukup tinggi, cuman kalau gua tekan nggak becek gitu ya, dia cuman cukup basah aja gitu. Terus jadi ini simple ya, ini ada rumah adat khas Sulawesi sesuai dengan nanti tarantula yang akan gue tempatkan di sini gitu ya. Oke, itu ada pohon-pohonan, terus ditanya tuh ada kolam gitulah ya, you name it lah. Terus gue udah siapin primate burrow, gue sampai lupa ngomong. Gue udah siapin primate burrow. Ini kalau teman-teman lihat di sini nih, ini ada rongga nih teman-teman. Mungkin nggak kelihatan ya, ini ada rongga ya, sehingga nanti dia bisa langsung harapan gue sih dia bisa langsung ngumpet di situ dan nggak pakai acara stres gitu ya. Karena tarantula biasanya habis di house tuh dia kayak berada di satu kondisi asing, akhirnya dia bisa stres gitu ya. Dan kadang-kadang kalau stres tuh macem-macem gitu ya, kayak orang mabok aja macem-macem. Ada yang maboknya rese, ini juga sama, stres juga gitu. Ada yang stresnya rese gitu ya, ada yang stresnya ya paling cuma nggak mau makan gitu ya, terus susah pup gitu kan, ada yang kayak gitu. Nah sama tarantula juga gitu. Oke, nah sambil gue jelasin sedikit, jadi gue turunin ya guys. Oke, nah jadi ini enclosure terdiri dari 2 pintu ya, ada 2 pintu dengan 2 kunci nih ya. Ini pintu atas, oke, dengan rumah adat tongkonan tadi, sorry nih sih ya. Dan kebetulan pas gue beli gue udah ukur sehingga bisa tertutup dengan rapi sih ya, gitu ya. Oke, dan pintu kedua ada di sini guys. Tada. Jadi tuh ya, di bagian sini nih, kalau aduh nggak kelihatan ya, nah itu sebenarnya ada rongga tuh. Jadi yang tadi primate burrow yang gue bikin dari samping sini tadi primate burrow, dia bisa tembus ke bawah, jadi tarantulanya bisa keluar di bawah juga. Jadi kalau gue mau feeding dia lagi ngumpet di bawah, gue tinggal buka pintu bawah. Oke, kalau gue mau feeding dia di atas ya, gue tinggal pakai pintu atas gitu. Itu idenya. Oke, sekarang kita siapin untuk urusan tarantula old mode gini, pastiin ya tongkat sunggokong, box stick. Terus gue siapin catch cup yang gede. Kenapa? Karena si Carpenteri ini leg span-nya udah 17 cm. Jadi ini udah adult female dengan damage paling serius lah intinya yang bisa dia ciptakan. Jadi doakan saya guys, wish me luck please. Oke, gue turunin lagi. Iya, biar ngeliat ya. Ini ada di sini dia nih. Oke, gue akan coba toel dari bawah. Terus gue arahkan catch cup-nya ke bagian atas. Ya, semoga tidak ada rusuh-rusuh yang tidak perlu please. Demi kelancaran acara GoPlay ini. Nah. Udah kelihatan belum? Semoga kalian bisa ngeliat guys. Nah ini jadi gue korek bawahnya. Udah mau keluar tuh. Oke. Ya, nah jangan keluar seriously. Cheers guys, cheers. Ya kan, itu gede banget Sulawesi Black. Langsung aja ini gue taruh di sini sambil gue siap-siap tutup. Jadi cara gue, nah ini di sini kalian bisa lihat, gue arahkan dia ke primate burrow yang udah gue bikin. Oke, supaya kalaupun dia turun, dia bisa langsung ke primate burrow-nya gitu ya. Sekali lagi, gue nggak mau istilahnya main-main nggak serius gitu ya dengan tarantula yang modelan begini, karena gue masih rekor gue belum pernah kegigit tarantula selama biar tarantula belum terpecahkan, oke? Dan gue nggak berniat mengacaukan rekor itu. Bukan berarti lu kalau main tarantula lu harus kegigit, nggak juga. Cuman maksudnya gue selama ini emang belum pernah kegigit gitu ya. Jadi ya, gue usahakan rekor itu tetap seperti itulah istilahnya. Nah ini gue sodok pelan-pelan. Baik lagi, harapan gue adalah dia mau masuk ke primate burrow yang gue bikin. Oke. Dan berhasil. Entah kalian lihat itu apa enggak, dia udah masuk guys. Aduh. Gue berharap banget sih kamera ini bisa. Tuh, lihat ya, auto turun ya. Thank you, Pik. Sih, jadi ini terlalu banyak pantulan sih. Dia udah di sini, guys. Gitu ya. Jadi, gue bikin primate burrow-nya pakai ginian doang nih. Ini kalau teman-teman vapor pasti paham nih. Tuh. Pakai botol ini, jadi diameternya cuma segini gitu loh primate burrow. Karena memang tarantula tuh butuh burrow yang lubangnya nggak gede-gede banget. Kalau lu bikin gede, dia malah nggak akan mau masuk. Dia tuh butuh sesuatu yang bisa snug in gitu ya, kayak lu dalam selimut yang nyaman gitu ya, snugging gitu loh. Jadi nggak gede-gede, cuma seukuran diameter botol gini. Oke, gue masukin begini kan. Jadi tadi tuh ketika gue pampetin kokopit, ini udah gue kubur sebagai, boleh katakan kayak apanya, buat cetakannya gitu ya, cetakan primate burrow-nya. Gitu aja. Oke, gitu aja. Jadi itu cara kalian mindahin tarantula dengan aman
ya, tanpa harus, ya tetap ya namanya tarantula kayak gini, terutama yang tadi gue bilang Carpenteri ini satu spesies yang sebenarnya hampir semua old world lah ya, gue bilang hampir semua old world itu satu spesies yang istilahnya you don't play lah gitu ya, bahasa Inggris kerennya, you don't play gitu guys. Jadi dia udah masuk, sekarang dia ada di bawah. Nah tuh sih langsung masuk gini ya kan. Nah kalau tarantula lu udah bisa langsung ngumpet adem gini, berarti you nailed it gitu ya. Lu bener udah bikin sebuah lingkungan yang dia begitu masuk langsung nyaman. Oke, ibarat kata lu baru pulang panas-panasan, tiba-tiba masuk kamar, adem, lu langsung PW gitu. Ya jadi kayak gitu. Oke teman-teman, terus mungkin ada yang nanya, karena setahu mungkin beberapa dari kalian taunya bahwa Formingocilus carpenteri ini adalah arboreal gitu ya. Arboreal adalah gaya hidupnya itu di atas gitu, arboreal. Padahal gue mungkin salah satu yang mungkin akan kurang setuju sih, nggak sepenuhnya nggak setuju gitu ya. Jadi gue bilang kalau Formingocilus arboricola, carpenteri, rufus itu sebenarnya nggak bisa dibilang true arboreal. Oke, kalau buat gue true arboreal itu lebih kayak Avicularia, Caribena, ya, Ibifora kayak gitu-gitu ya, model-model kayak gitu, Celadonia gitu ya. Itu boleh dikatakan true arboreal, mereka memang hidup di atas pohon gitu ya. Bahkan kalau Celadonia dia malah burrower, walaupun arboreal tapi dia burrower di bawah kulit pohon gitu ya. Nah, kalau Formingocilus modelannya terus katakanlah Omotimus violaceo misalnya gitu, Singapore Blue, terus Formingocilus Siropagopus yang arboreal misalnya kayak hati-hati gitu ya. Itu gue nggak bisa bilang dia bener-bener harus arboreal yang dengan ini. Gue kasih lihat deh, ini enclosure arboreal tadi gue pindahin dia dari sini. Oke, ini enclosure-nya begini. Ya, ini enclosure settingan arboreal nih, tanah dikit, ya kan, height-nya, nih height space-nya nih, kalau orang-orang musik bilangnya headroom gitu ya, headroom-nya tinggi. Ini padahal tinggi enclosure sama-sama 30 cm guys. Ini kalau gua rendengin ya, enclosure-nya tuh nggak beda jauh tingginya. Tuh, sih, malah tinggian yang ini. Tapi lu lihat tanahnya, kalau ke bawah, lu lihat tanahnya dia cuman paling 3 jari tebelnya. Ini tanahnya segini dong, ya kan? Tanahnya segitu dong. Jadi arboreal kayak gini nih, yang gue bilang bukan true arboreal, itu pada dasarnya mereka betul hidup di pohon, tapi lebih ke arah modelan kayak di bonggol-bonggol pohon, akar-akar yang tanah-tanah sekitar akar pohon gitu loh. Paling naik cuman berapa puluh senti ke atas gitu ya, ke pohonnya gitu, dia manjat untuk katakanlah berburu gitu ya, berburu. Kayak gue pernah baca literasi di mana gitu, Pukiloteria itu juga sama kayak gini, kayak Formingocilus. Dia lebih suka sebenarnya modelannya bukan true arboreal, makanya kalau kayak di gue tuh Rufilata, Formosa gitu ya, Regalis, semuanya malah ngeburrow. Gue kasih batang pohon, iya, dia manjat nggak? Manjat. Tapi ketika dia mau nyari tempat yang safe place-nya, dia akan burrow. Oke, jadi dari situ gue pernah baca literasi bahwa boleh dicoba sih di rumah, gue sih belum pernah nyoba, yaitu lu coba kasih cicak ke Pukiloteria, karena memang katanya makanan mereka di alam salah satunya adalah cicak-cicak pohon gitu. Jadi mereka manjat iya untuk berburu tujuannya gitu ya, sedangkan hidup mereka lebih suka burrow gitu. Makanya gue sempat konsultasi sama beberapa keeper gitu ya, mereka miara hati-hati, arboricola, carpenteri yang ini gitu ya, terus rufus gitu, itu malah dibikin modelnya yang kayak gini nih, burrow sebenarnya. Makanya ini tetap gue kasih space buat dia manjat-manjat dikit, oke lah, sekitar 10 cm lebih lah ya ini ya, bisa belasan senti gitu ya dari tanah ya, oke lah buat manjat-manjat. Dia bisa naik ke genteng gitu kan, mungkin beneran ada yang bocor, is oke. Tapi pada dasarnya gue kasih dia settingan burrow. Itu dia, sudah anteng-anteng. Oke, gue rasa gitu aja teman-teman untuk edisi rehouse dan setting enclosure khusus Halloween hari ini gitu ya. Gue seneng banget, yang pasti gue bisa dapetin satu tema enclosure dengan tema tema adat istiadat Nusantara kita gitu ya, kearifan lokal gitu ya. Oke. Ya jadi gue biasa nyari-nyari enclo gini yang sesuai tema. Gue ada satu enclo Formingocilus sperupus, itu kan kita taunya dia tarantula Jawa gitu ya, Javan blonde gitu ya namanya. Namanya udah Javan blonde gitu ya, si bule dari Jawa. Jadi gue kasih patung Roro Jonggrang dong ya. Ntar kapan-kapan kalau gue rehouse gue kasih lihat. Ya, jadi itu aja teman-teman untuk tema Halloween kali ini, rehouse dan settingan enclo ala Halloween gitu ya. Nextnya, sesuai janji gue kemarin di IG ada update tentang Hystrocrates gigas. Jadi dengan berat hati gitu ya, gue kasih lihat teman-teman di IG gue itu, ntar kalian tonton deh IG gue live-nya, bahwa bioaktif enclosure-nya Hystrocrates gigas yang pernah gue bikin itu failed semua, jadi rawa gitu ya. Ternyata gue ada cerita di situ. Ternyata akuariumnya kan gue bikin akuarium solitaire cupang
itu dia rembes. Jadi awalnya gue udah cek semua, nggak ada rembes, nggak ada bocor, nggak ada apa. Tapi ketika gue masukin ke dalam enclosure itu akuarium, dia dari dalam tekanan air, dari luar tekanan kokopit, substrate gitu ya. Jadi saling tekan gitu sehingga rembes. Oke, jadi tiap kali gue refill udah penuh, turun besoknya. Dan sekelilingnya udah kayak rawa. Gitu. Jadi gue akan update. Nah, ini gue lagi testing nih teman-teman. Gue lagi testing enclosure barunya. Ya, kalau kalian lihat gue kasih lihat maksudnya. Ya, semoga ntar kita bisa setting-setting bareng lagi. Ya, gue kasih bocoran sedikit buat tema GoPlay berikutnya. Kita bakal setting ulang. Ini dia. Sih, ada lampunya. Oke. Ada lampunya, ini nggak bocor, airnya nggak turun di sini. Oke, jadi itulah bakal jadi enclosure-nya Histiochrates gigas nanti. Jadi gue akan kembali setting, oke, dengan kalian tentunya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di GoPlay gue berikutnya. Dan sampai sini dulu, Leo Morrison Spider 9 sign out. Bye.